Oke teman-teman, saya warga Nahdlatul FNN, Bangkitan FNN. Dan saya kagum karena ada suasana akademis, ada suasana intelektual. Pak Eman menerangkan dengan bagus inti dari politik identitas tuh. Dan kita bisa bayangkan satu pertemuan di tahun mungkin 630-an ketika Nabi Muhammad memutuskan untuk mengajak kalangan non-muslim, Yahudi terutama, untuk bersama-sama diskusi tentang kemaslahatan warga Madinah, untuk membicarakan apa yang bisa menguatkan Madinah supaya bersatu untuk melawan kaum kafir. Percakapan itu menghasilkan satu dokumen yang kita kenal sebagai Piagam Madinah. Nah, hari ini kita juga seolah-olah sedang berupaya untuk menulis Piagam Bantarsari. Karena di sini kita tahu bahwa perbedaan itu adalah sunatullah. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Dan di dalam perbedaan itu dimungkinkan ada percakapan. Buku ini mengundang kita untuk bercakap-cakap. Jadi pertama kali di dalam sejarah akademi saya bicara di balai desa untuk sesuatu yang sudah pernah dibicarakan 1500 tahun yang lalu, di tahun-tahun awal berdirinya Islam, yang memungkinkan kita mengerti bahwa di dalam Islam, di dalam teologi Islam, perbedaan itu diucapkan dan dipraktekkan untuk memelihara keadilan. Jadi hanya demi keadilan perbedaan itu dimungkinkan. Persamaan tanpa keadilan itu artinya penghisapan. Kita tidak pukul sama rata orang dengan asumsi bahwa dengan kesamarataan itu maka dibangunlah harapan. Tidak ada. Harapan muncul kalau ada perbedaan. Nah, dalam politik namanya oposisi itu. Jadi beroposisi itu adalah hal yang juga merupakan sunatullah manusia itu. Nah, kalau tidak ada oposisi artinya tidak ada yang menegur kesedang-udangan kekuasaan. Nah, hari ini kita dapat satu suasana dan saya anggap bahwa biasanya orang desa itu menunggu amplop. Sekarang kita menunggu pikiran itu. Jadi Anda bayangkan satu keadaan di Indonesia hari ini, di GBK di Jakarta itu ada kumpulan massa yang berupaya untuk mengeluk-elukkan seseorang yang namanya belum disebut. Tunggu sampai tanggal 16 besok itu. Tapi di kita di sini kita nggak peduli dengan itu, kita peduli dengan masa depan bangsa ini. Jadi kalau saya tanya misalnya, Pak Lukman umur berapa sekarang? 46. Artinya dia nggak perlu pergi ke Mahkamah Konstitusi untuk minta usianya diturunkan supaya bisa diwakili presiden tuh. Jadi sebetulnya kita diganggu oleh suasana politik, karena itu kita perlahan-lahan menghindar dari Jakarta. Saya menghindar dari Jakarta supaya nggak diwawancara oleh media mainstream di Jakarta, supaya kita bisa mendengarkan suara kejujuran rakyat. Itu aja di desa. Desa bukan sekedar, kalau kita bayangkan desa harmonis, di dalam desa ada kesunyian, di dalam desa ada persahabatan. Oh, itu wilayah yang dulu dibangun citranya demikian supaya desa jangan berpolitik. Terima aja fakta bahwa desa itu adalah satu ekologi yang udah selesai. Sekarang kepala desa Bantarsari ini nekat untuk menghadirkan para politisi di sini kan. Sangat mungkin Anda boleh berteori bahwa apakah Pak Lukman hendak menaikkan profilnya supaya satu waktu bisa memimpin Kabupaten Bogor. Boleh aja. Di situ kita uji keterus terangan. Tetapi dia
dengan cerdik mengatakan bahwa saya sudah pernah diuji intelektualitas saya oleh FNN, oleh Hersugono Arif, oleh Rocky Gerung. Ada orang belum pernah diuji intelektualitasnya, tiba-tiba elektabilitas sudah naik. Jadi kita anggap aja forum ini satu upaya radikal untuk memperlihatkan pada publik Indonesia yang mau masuk ikut pemilu, kalau capres-capres itu datang menemui rakyat, jangan bawa amplop, bawa buku. Jangan masuk desa bawa amplop, bawa buku, bawa visi, bawa ide. Itu yang tidak kita lihat. Jadi kita mesti bangga bahwa ini bukan balai desa, ini balai pikiran. Nah, kesempatan semacam ini sangat langka, karena kita pikir terus tentang berapa harga beras, kapan BLT masuk. Lama-lama kita nggak lagi memikirkan apa visi bangsa ini. Memang ada kesulitan ekonomi, memang kita tertinggal di dalam profil internasional, sehingga Pak Jokowi nggak pernah dianggap. Ada konflik antara Israel dan Palestina, Pak Jokowi seperti orang gagap dan gugup, nggak bisa kasih poin di situ. Bayangkan kalau yang ngomong tentang Palestina hari ini adalah Eman Sulaiman misalnya. Selesai problemnya karena dia mampu menerangkan apa itu politik identitas. Presiden Jokowi masih siksak apakah agama menjadi sumber konflik di Timur Tengah atau kepentingan uji balistik ada di situ. Yang tidak tahu jangan tanya saya. Tapi kita di sini jarak, bayangkanlah jarak jarak geografis kita dari Bantarsari ke Monas itu cuma 1 jam 20 menit, 57 km, dekat sekali. Tapi jarak intelektualnya jauh sekali. Kenapa Pak Jokowi tidak secara rutin melakukan kalau saya bayangkan itu halaman belakang istana kepresidenan, harusnya setiap sore Pak Jokowi ajak satu kepala desa bicara dengan dia tentang keadaan desa, baru dia ngerti apa sebetulnya pikiran desa. Yang terjadi setiap sore Pak Jokowi ajak koalisi untuk ngobrol yang gak ada isinya sebetulnya kan. Karena begitu selesai sore itu, nanti sore berikutnya Pak Jokowi ajak lagi koalisi yang lain, koalisi yang kemarin bubar tuh. Jadi satu keadaan baru di kita bahwa ada inisiatif yang nggak pernah dibayangkan oleh partai politik, bahwa seorang kepala desa mensponsori warganya untuk belajar sampai S3. Ini kepala desa yang tidak kita ragukan ijazahnya. Dia meniatkan supaya ada contoh, supaya kalau bisa 10% dari warga Bantarsari ini memegang ijazah S3 itu. Jadi ada surplus IQ, surplus kecerdasan di Bantarsari. Mungkin karena setiap hari kalian makan ikan itu. Saya tadi senang ada pecak ikan mas dan saya makan habis. Dan ya, kepala ikan masnya enak sekali itu. Karena kepala ikan lebih enak daripada kepala negara. Tapi teman-teman, saya tahu bahwa di sini ada kemajemukan. Pasti ada dari kalian yang datang dari partai atau pandangan politik yang berbeda. Saya pasti punya musuh di sini. Anda pasti bisa memusuhi saya. Tetapi kalau dia lempar botol teh daun jambu kristal, saya tahu itu lemparan persahabatan. Jadi Anda bayangkan betul, saya dilempari botol padahal saya mengucapkan hal visioner. Kenapa mulut saya mau dihentikan dengan lemparan botol? Kenapa saya tidak dilemparin disertasinya Pak Eman Sulaiman? Itu saya akan tangkap. Jadi mestinya kita melempar pikiran, bukan benda yang bisa menyakiti. Pikiran itu menyakiti, tetapi dia memaksa kita untuk berpikir kembali.
Jadi teman-teman, ini satu model baru. Ini yang disebut dalam teori politik atau filsafat, ini yang disebut sebagai kondisi deliberatif dari demokrasi. Kalau teman-teman di sini akademisi ingat, ini mestinya demokrasi itu yang substantif. Yang substantif itu datang dari percakapan di dalam satu lokal yang paling jujur. Namanya deliberatif demokrasi. Nah, kita udah praktekkan ini. Jadi kalian hadir di sini bukan sekedar untuk menikmati demokrasi, tapi untuk memproduksi demokrasi. Kebanyakan kita adalah konsumen demokrasi. Hanya segelintir orang yang mau memproduksi demokrasi. Pak Lukman memproduksi demokrasi. Pak Eman memproduksi demokrasi. Lukman dan Eman dua-duanya edan. Karena mengambil resiko. Kan mestinya partai politik yang melakukan kaderisasi. Tetapi partai politik tidak peduli dengan keadaan masa depan. Mereka cuma peduli dengan kondisi koalisinya yang bisa berubah-ubah. Jadi sekali lagi saya sangat senang karena kegembiraan saya bertemu dengan pikiran. Dan sering saya katakan bahwa pikiran, akal akan cari akal, dengkul akan cari dengkul. Nah, kita ingin pemilu ke depan itu ada pertandingan pikiran. Jadi saya ingin diviralkan peristiwa hari ini menjadi contoh bahwa siapapun yang akan jadi presiden, dia akan berpikir 2-3 kali untuk tampil di podium semacam ini. Saya udah berkali-kali jadi narasumber, saya kasih pembekalan pada anak-anak BEM supaya undang dan uji dia di forum akademis. Ternyata ada forum lain, bukan sekedar di kampus, tetapi di balai desa. Jadi saya anggap bahwa mereka yang ingin mencoba-coba menjadi calon presiden, kalau berani datang ke balai desa Banjarsari, Bantarsari, biar dibantai di sini. Tapi membantai calon presiden hak warga negara. Calon presiden mesti dibantai. Karena mereka potensial jadi koruptor, mereka potensial jadi penipu itu. Nah, kita mesti awasi mereka itu. Nah, sekali lagi kita akan bercakap-cakap nanti, ini pengantar aja. Tetapi satu hal ingin saya pastikan bahwa Bantarsari menjadi harapan baru bahwa politik pikiran tidak pernah lelah untuk menemukan kembali Indonesia. Terima kasih.